Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini tidak melakukan kegiatan konseling kelompok. Tapi sebelum itu alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar. Jadi di sini saya mungkin anak-anak berdoa dimulai. Nah, sebelumnya masuk di kegiatan konseling kelompok ini, mungkin bertanya di sini saling kenal kita semua? Tidak. Belum tidak. Jadi sebelum itu bagusnya mungkin kalau saling kenal itu dulu mengenalkan diri dulu satu persatu. Jadi mungkin bisa dari sini dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman. Dari kelas apa? Kelas 10-8. Perkenalkan, nama saya Cantika dari kelas 11. Perkenalkan, nama saya Aulia dari kelas 11. Perkenalkan, nama saya Kaila dari Perkenalkan, nama saya Syeda Kusya, saya dari kelas 12 IPA 2. Oke, baik. Karena sudah saling mengenal ini, jadi di sini Muka jelaskan dulu sedikit apa itu konseling kelompok. Jadi kalau konseling kelompok itu kegiatan yang dilakukan untuk membantu adik-adik dalam menyelesaikan permasalahan adik-adik. Nah, dalam konseling kelompok ini terdapat beberapa siswa yang dapat dibilang memiliki masalah, dan di sini nih bidangnya konseling kelompok itu di sini bisa pecahkan masalah apa, bisa carikan solusi sama-sama dalam permasalahan Pak. Terus di sini di konseling kelompok juga itu deh jangan takut atau jangan khawatir, karena di konseling kelompok itu ada yang namanya asas kerahasiaan, asas keterbukaan dengan asas kesukarelaan. Nah, kalau asas kesukarelaan itu di sini deh tidak ada sistem paksaan. Kalau misalnya kita mau cerita saja, keluarkan saja apa pendapat atau apa ide misalnya. Kemudian asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan itu dimana permasalahan yang adik-adik ceritakan nantinya itu cuma kita di sini yang tahu, tidak boleh ada orang di luar yang tahu. Pokoknya permasalahan yang adik-adik alami itu cukup sampai di sini saja, tidak ada orang lain yang boleh tahu. Itu dalam asas kerahasiaan. Kemudian asas keterbukaan itu kuharap adik-adik dapat terbuka, pokoknya ceritakan saja bagaimana permasalahan yang sedang dialami adik-adik. Mengerti itu? Jadi sebelum memasuki di konseling kelompoknya, di sini perlu sedikit sepakati waktu. Kira-kira berapa lama laksanakan ini kegiatan konseling kelompok? Mungkin 30 menit cukup nih. Dari di sini siap nih semua untuk melakukan konseling kelompok. Nah, jadi di sini tapi sebelumnya itu sebelum kita masuk di proses konselingnya, di sini ada yang namanya ikrar janji. Nah, di sini gunanya ikrar janji itu agar adik-adik dan saya juga sebagai konselor tidak menyebarluaskan rahasia adik-adik atau permasalahan adik-adik yang akan sertakan nanti. Jadi pokoknya kita di sini yang boleh tahu, tidak ada orang lain yang boleh tahu. Nah, jadi begini, ikuti apa yang saya katakan lah. Saya berjanji tidak akan membicarakan atau membongkar pembicaraan pada hari ini kepada orang lain. Nah, di sini adik-adik sudah berjanji, jadi otomatis adik-adik tidak boleh membeberkan apapun permasalahan yang dialami oleh temannya. Nah, jadi di sini mau tanya adik-adik satu-satu, kira-kira permasalahan apa yang adik-adik sedang alami sekarang. Siapa yang mau diceritakan? Kalau saya kucilkan, oke, kalau kita jadi sama orang tua deh, kalau kita mandiri, wah ini kita
kira-kira di antara permasalahannya adik-adik ini permasalahan apa yang paling urgent yang harus diselesaikan dulu? Pembelian. Siapa di sini yang sering melakukan pembelian? Seperti permasalahannya yang harus diselesaikan. Nah, kalau boleh tahu kenapa Ki? Kenapa Ki bisa selalu ejek teman Kak atas dasar apa? Karena Anda disuka. Karena Anda disuka Ki. Itu bentuk tidak disukanya itu dalam bentuk apa? Mungkin karena menjengkelkan mukanya kah? Atau mungkin karena piknik. Jadi piknik. Berarti ini orang memang kayak menjengkelkan Ki. Jadi kalau di kata-kata itu kayak apa biasa dibilang? Ini kan tidak bukan namanya. Jadi, kalau menurutnya teman-teman ini apa namanya solusi kira-kira yang dapat diberikan kepada teman-teman yang sering membuli, kira-kira ada teman-teman yang ingin menyampaikan solusinya, kira-kira apa yang dapat dilakukan teman-teman ini supaya tidak membuli lagi, karena kita ketahui bahwa dampak membuli itu sangat buruk dampaknya, itu dapat merusak kesehatan mentalnya orang. Apalagi kita ejek misalnya ini namanya bapaknya, ini jadi nama bapaknya atau apa kata, itu dapat merusak kesehatan mentalnya. Jadi di sini siapa kira-kira yang dapat memberikan solusi? Ada lagi solusi untuk temannya? Kita orang ada kepada pihak yang sekolah. Oke, baik. Jadi itu tadi sedikit solusi atau masukan dari teman itu bahwasanya kita ini perlu diberikan edukasi atau apa namanya perlu ada kekerasan dari pihak sekolah bahwasanya di sekolah itu dilakukan kekerasan untuk membuli. Kemudian kita diberikan edukasi bagaimana itu dampak apa itu dampaknya bullying bagi korban dan pelaku. Ini kalau mungkin yang saya ketahui sepengetahuan saya itu kalau bullying itu sangat besar sekali dampaknya bagi korban, karena bisa saja korban itu merasa trauma atau merasakan kerusakan mental. Jadi misalnya kalau kita sering bully teman, otomatis akan ada saat dia kayak malas nih ke sekolah lah, atau misalnya ini nggak mau ke sekolah karena di sekolah kalau gini nggak bisa kasih ini kok jadi itu perlu edukasi. Nah di sini ini yang kakak gunakan untuk teknik tanggung jawab. Jadi di sini adik-adik ini agar bisa bertanggung jawab atas perilakunya dan sadar atas perilaku yang telah dilakukan. Di sini kakak menggunakan teknik tanggung jawab. Jadi adik-adik bilang misalnya kakak saya menyadari kesalahan yang saya perbuat, jadi itu sangat berdampak buruk bagi kesehatan mental seseorang dan saya bertanggung jawab atas perilaku yang telah saya lakukan. Bisa? Coba kita dulu. Intinya di dalam kata-kata itu ada kata tanggung jawab. Saya akan bertanggung jawab atas perilaku yang saya lakukan kepada teman saya. Saya akan menerima segala sanksi yang saya akan berikan. Tidak. Itu tadi karena adik-adik sudah nih mengucapkan kata tanggung jawab, otomatis di sini adik-adik bersedia untuk merubah diri toh, karena di sini juga kakak sudah jelaskan tadi bagaimana dampak dari bullying itu dan dampaknya itu sangat buruk bagi korban. Nah
sini proses konseling kelompok sudah mau berakhir. Namun sebelum itu di sini saya minta satu orang kepada adik-adik untuk menyimpulkan apa-apa saja yang adik-adik dapat ambil dari konseling kelompok pada hari ini. Ada yang bisa? Kesimpulan yang bisa kita ambil dari konseling kelompok ini, kita dapat mengetahui betapa bahayanya bullying ketika dilakukan, apalagi dampaknya terhadap si korban. Jadi bisa mengetahui kalau misalnya bullying itu sangat tidak diperbolehkan. Jadi ini tadi sedikit apa namanya itu hasil kesimpulan dari kejadian kita pada hari ini. Nah, sebelum kita akhiri, karena kita tadi mengawali dengan doa, maka kita akan mengakhiri juga dengan doa. Jadi di sini saya yang pimpin doanya, berdoa dimulai. Jadi sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you.